Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kuliah kita. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar tentang apa itu spektrum, kemudian apa itu interaksi antara senyawa dengan sinar UV-vis, di mana suatu senyawa ketika berinteraksi dengan sinar UV-vis, maka dia akan menyerap sinar UV-vis, kemudian menggunakan energinya untuk mengalami transisi, di mana ada transisi dari non-bonded ke P-star, non-bonded ke sigma star, kemudian ada juga transisi dari P ke P-star. Nah, teman-teman, transisi-transisi itulah yang nantinya akan digunakan untuk analisis kualitatif, teman-teman. Jadi, masing-masing senyawa memiliki perbedaan struktur, di mana masing-masing struktur memiliki transisinya masing-masing. Selain jenis transisi, juga jumlah transisi. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa beda satu auxokrom saja itu sudah bisa menghasilkan perbedaan warna. Nah, demikian pula perbedaan transisi yang lain, teman-teman. Jadi jumlah transisinya ataupun jenis transisinya itulah yang kita gunakan untuk analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis. Kemudian bagaimana caranya? Nah, jadi teman-teman, untuk analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pola spektrumnya. Jadi pola spektrum masing-masing senyawa itu khas pada kondisi tertentu. Jadi teman-teman harus ingat, pola spektrum setiap senyawa itu khas pada kondisi yang tertentu. Karena ketika berbeda kondisi, maka itu bisa memengaruhi struktur sehingga nantinya akan memengaruhi jenis atau jumlah transisi dari suatu senyawa. Selain itu, dari pola spektrumnya kita juga akan mengenal apa yang dinamakan dengan panjang gelombang maksimum. Kemarin kita sudah belajar bahwa bentuk spektrum dari senyawa itu umumnya berbentuk seperti gunung. Nah, puncak dari gunung itulah teman-teman yang kita kenal dengan panjang gelombang maksimum. Nanti di mana panjang gelombang maksimum ini selain digunakan untuk analisis kualitatif, juga nantinya akan digunakan untuk analisis kuantitatif, teman-teman. Nah, ini kemarin yang saya minta fenobarbital. Jadi ini senyawa fenobarbital. Nah, bagaimana pola spektrumnya? Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi serapan ultraviolet. Jadi spektrum ultraviolet dari fenobarbital. Jadi ini, teman-teman, yang berwarna biru ini merupakan kromofor dari fenobarbital, di mana fenobarbital itu dalam suasana basah. Jadi teman lihat di sini ya, bahwa dalam suasana basah pH 9,2 itu bentuk puncaknya seperti ini. Nah, jadi ini bentuk puncak pada pH 9,2 dan pada pH 13. Nah, bentuk puncaknya seperti ini, teman-teman. Bentuk spektrumnya seperti ini, sehingga seperti tadi saya jelaskan bahwa masing-masing senyawa itu dia memiliki bentuk spektrumnya khas pada kondisi yang tertentu. Sehingga ketika berbeda kondisi, bentuk spektrumnya akan berbeda. Nah, kembali ke fenobarbital. Jadi ini kromofornya ya, teman-teman. Jadi ini kromofornya, dan di mana NH di sini bertindak sebagai auxokrom. Mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, kenapa kok bukan yang cincin benzen ini yang menjadi kromofor? Ya, jadi kemarin teman-teman sudah lihat di hari itu ada istilah forbidden transition. Apa artinya? Jadi teman-teman, ketika transisinya itu hanya berupa pi ke pi star dalam jumlah yang terisolasi. Nah, ini kan teman-teman ingat bahwa kalau benzen di sini kan hanya rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Dan tidak ada kelanjutannya kan, sehingga transisinya itu hanya berputar-putar. Makanya kita kenal dengan electron storm. Jadi nanti kalau teman-teman gambar ini ada segi 6, kemudian teman-teman gambar bulat. Nah, itulah yang dinamakan dengan symmetrical forbidden transition, di mana transisi tersebut, teman-teman, itu tidak cukup untuk menghasilkan spektrum yang bisa dianalisis dengan metode spektrofotometri UV-vis. Jadi kalau
kromofornya hanya satu cincin benzen, itu tidak cukup teman-teman untuk bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Nanti di bagian analisis kuantitatif akan saya jelaskan alasannya. Oke, jadi intinya kalau kromofornya itu hanya berupa benzen, itu tidak cukup untuk bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, kembali ke fenobarbital. Jadi ini adalah kromofor dari fenobarbital dengan NH sebagai auxochromnya. Nah, jadi ini merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, teman-teman. Jadi bisa dilihat ultraviolet spektrum, jadi spektrum ultraviolet dengan borax buffer. Jadi pelarutnya ini borax buffer 0,05 m, pH 9,2. Nah, menghasilkan panjang gelombang maksimum 239 nanometer, teman-teman. Nah, sedangkan kalau ketika pelarutnya diganti dengan sodium hidroksida, natrium hidroksida, pH 13, maka panjang gelombang maksimumnya dia berubah menjadi 254. Jadi ingat, ketika teman-teman melakukan analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV vis, perlu diperhatikan pelarutnya ya, teman-teman. Jadi karena beda pelarut, nanti akan berbeda bentuk spektrumnya. Nah, jadi ini bentuk kromofor dan auxochrom dari fenobarbital pH 9,2. Nah, kemudian kita ke senyawa yang mirip. Kalau kemarin saya minta pentobarbital ya, di sini saya contohkan propil barbital. Nah, ternyata teman-teman bisa baca di sini. Ultraviolet spektrum, borax buffer 0,05, pH 9,2. Nah, ternyata bentuk kurvanya teman-teman itu sangat mirip dengan fenobarbital. Yang membedakan hanya di panjang gelombang maksimumnya. Di mana kalau tadi fenobarbital panjang gelombang maksimumnya itu 239, sedangkan untuk propil barbital panjang gelombang maksimumnya itu 241. Nah, pun sama dengan ketika pelarutnya diganti dengan natrium hidroksida pH 13. Nah, kalau tadi panjang gelombang maksimumnya untuk fenobarbital 254. Nah, ini untuk propil barbital panjang gelombang maksimumnya itu 256. Jadi bisa teman bayangkan hanya beda 2 nanometer. Makanya bisa teman lihat di sini bentuk spektrumnya itu sangat mirip. Nah, ini di samping ini struktur profil barbitalnya. Kenapa? Jawabannya ada di setelah ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat struktur fenobarbital dan profil barbital itu sangatlah mirip, di mana bagian atas ini dia bertindak sebagai kromofor dan NH ini menjadi auxochrom. Pun sama teman-teman lihat di struktur profil barbital. Nah, di mana tipe kromofornya itu sama teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa inilah kelemahan analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi, ketika suatu senyawa itu dia memiliki sistem kromofor dan auxochrom yang mirip atau bahkan sama, maka dia akan memiliki pola spektrum yang sama atau bahkan yang hampir sama atau sama, teman-teman. Jadi inilah kelemahan analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, di mana senyawa yang memiliki kromofor dan auxochrom yang sama atau hampir sama, maka dia akan memiliki pola spektrum yang hampir sama atau bahkan sama. Seperti ini, teman-teman. Jadi bisa dilihat, teman-teman. Nah, ini. Makanya ketika teman-teman lihat di sini ketika di strukturnya disamakan. Nah, ini kan sistem kromofor ya. Sistem kromofornya sama kan, teman-teman. Nah, jadi meskipun strukturnya itu berbeda, jadi kan teman-teman lihat di sini berbeda kan antara struktur fenobarbital. Jadi fenobarbital di sini ada benzennya, kemudian ada etilnya. Nah, sedangkan di sini kan berbeda di sini. Nah, jadi itulah teman-teman kelemahan analisis kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi ketika strukturnya berbeda tapi sistem kromofor dan auxochromnya sama, maka
metode ini tidak bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Jadi tidak bisa, karena nanti pola spektrumnya akan sama, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi contoh sulfadiazin. Ini merupakan suatu antibiotik golongan sulfai, teman-teman. Antibiotik golongan sulfai yang tapi sudah sangat jarang. Tapi saya ingin menunjukkan betapa sistem kromofornya itu ketika sistem kromofornya sama, maka strukturnya akan maka pola spektrumnya akan sama. Jadi ini merupakan gambar spektrum untuk sulfadiazin pada yang pertama pada larutan asam. Ini menghasilkan lambda max 242. Jadi yang bawah ini ya, teman-teman. Kemudian untuk suasana basah, maka dia akan memiliki dua puncak atau lambda max, yakni pada 240 dan 254. Nah, kemudian teman-teman, kita bandingkan dengan struktur sulfa yang lain. Jadi, ini ada sulfadiazin, ada sulfamerazin, dan ada sulfamezatin. Teman-teman bisa melihat di sini, yang membedakan ketiga struktur ini itu hanyalah gugus alkil. Jadi ada untuk sulfamerazin ada satu gugus metil. Nah, sedangkan untuk sulfamezatin dia memiliki dua gugus metil. Tapi teman-teman pasti paham bahwa gugus metil itu kan tidak berpengaruh pada absorpsi sinar pada rentang UV dan visible. Karena itulah, meskipun di sini ada perbedaan struktur, tapi karena struktur tersebut tidak mempengaruhi sistem auxokrom dan kromofor, maka bisa teman-teman lihat di sini tuh panjang gelombangnya tuh sangat mirip atau bahkan bisa dikatakan sama ya. Seperti ini misalkan sulfadiazin dengan sulfamerazin itu panjang gelombang maksnya sama 242, yang membedakan tuh hanya ini 254 dan ini 255. Pun ketika sulfamezatin itu yang membedakan satu saja. Dan ketika teman-teman lihat di pola spektrumnya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfamezatin. Nah, kalau ini perbedaan. Jadi sekali lagi teman-teman, kelemahan dari analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri yakni ketika dua struktur yang berbeda tetapi memiliki sistem auxokrom dan sistem kromofor dan auxokrom yang sama, maka dia akan memiliki pola spektrum yang sama, teman-teman. Nah, kalau ini menunjukkan perbedaan. Jadi perbedaan prokain dalam suasana asam dan suasana basah. Jadi prokain dalam suasana asam dia memiliki pola spektrum yang kecil, sedangkan ketika prokain dalam suasana basah dia memiliki puncak yang tinggi. Nah, karenanya nanti ketika teman-teman melakukan analisis dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis, pastikan teman-teman harus menghasilkan puncak yang tinggi ya, teman-teman. Kenapa? Karena dengan puncak yang tinggi, maka ini akan berpengaruh kepada kepekaan. Jadi semakin tinggi puncak, maka dia akan semakin peka. Nah, nanti hal ini akan saya bahas di analisis kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis. Kemudian ini juga sama, phenylephrine. Jadi phenylephrine pada suasana basah akan berbeda pola spektrumnya dengan suasana asam. Oke, itu saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.